Setiap tarikan nafas adalah anugerah, tapi di balik anugerah itu tersembunyi sebuah realita yang sering kita abaikan. Paru-paru kita. Kanker paru datang tanpa mengetuk pintu. Ia tidak memilih orang kuat atau lemah. Ia muncul mengubah hidup, cara berjalan kita, cara kita memaknai waktu, bahkan cara kita memandang masa depan. Data terbaru menempatkan kanker paru sebagai pembunuh nomor 1 di antara semua kanker di Indonesia. Ini bukan sekedar angka, ini adalah cerita tentang ayah, ibu, saudara, atau sahabat yang mungkin berjuang dalam diam. Tapi di tengah tantangan ini, ada cahaya harapan. Sebuah harapan yang lebih baik, dari deteksi yang lebih awal, dan dari terapi yang semakin canggih. Hari ini bersama Dr. Handoko, Bachelor of Medical Science, spesialis onkologi radiasi konsultan. Kita akan menyelami lebih dalam tantangan terkini kanker paru di Indonesia. Kita akan mengupas fakta, membongkar mitos, menemukan strategi nyata untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Selamat datang di perbincangan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang setiap helaan nafas. Dr. Handoko, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mengedukasi kami di Ruang Bertanya. Setelah kepulangan dari Australia dalam tugas ya dok, ya gimana, masih jet lag dok? Enggak. Dok, kita melihat bahwa seperti tadi dibilang bahwa kanker paru menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Dok, boleh terangkan secara sederhana sebenarnya kanker paru itu apa sih dok? Oke. Jadi kanker paru itu kan tumor ganas yang berasal dari paru, jaringan paru. Nah, kenapa kanker paru itu angka kematian dikatakan pembunuh yang cukup dibanding kanker lain? Karena umumnya kanker paru itu terdeteksi di stadium yang udah lebih lanjut. Paru itu besar, kita ada dua, kiri kanan. Kalau benjolan kankernya hanya kecil, berada di daerah yang tidak mengganggu, orang nggak ada paru satu ya bisa hidup gitu. Jadi belum menimbulkan keluhan, tidak rasa apa-apa. Sampai dia ukurannya cukup besar, kadang-kadang kena saluran napas, ketekan, jadi ada daerah yang kolaps parunya, muncul keluhan atau mengiritasi, bikin dia mudah berdarah, terus batuk-batuk berdarah, nah baru muncul keluhan. Tetapi itu kondisinya udah lebih lanjut. Nah itulah yang menyebabkan kanker apapun, kalau kita obatin ukuran yang kecil stadiumnya awal, pasti hasilnya jauh lebih baik dibandingkan yang stadiumnya udah lanjut, apalagi kalau sudah menyebar. Nah, di Indonesia ini masalahnya kita kan perokoknya masih cukup banyak, orang yang mawas untuk lakukan screening kesehatan itu masih sedikit. Nah itu yang menyebabkan banyak sekali terdeteksi di kondisi yang udah lanjut dan hasil terapinya tidak sebagus yang stadium awal. Penyebab utama dari kanker paru itu apa sih dok? Apakah dibilangnya kan mitosnya itu karena rokok gitu loh? Iya, jadi rokok meningkatkan risiko, itu jelas. Tapi kita tidak mengatakan itu sebab penyebab. Kalau sebab penyebab, kalau ada itu maka muncul. Kalau merokok pasti kanker paru. Tapi kan tidak semua orang. Ada orang merokok tapi tidak kanker paru. Ada orang yang tidak merokok dan kanker paru juga. Yang jelas adalah orang-orang yang merokok dan tidak merokok, kalau kita ada 1000 orang perokok, 1000 orang tidak merokok, secara yang tidak merokok itu kayak baseline-nya. Berapa banyak, ternyata misalnya 0,1% orang tidak merokok dan jadi kanker paru. Kalau dia merokok, ini 1000 orang yang lain merokok, dia risikonya naik. Bukan 0,1, mungkin naik bisa 10 kali lipat atau lebih. Jadi 1-2% orang dari perokok ini kanker paru, tapi tidak semuanya. Jadi artinya merokok itu meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker paru, tetapi bukan berarti merokok pasti akan terjadi kanker paru, karena faktornya banyak sekali. Ada dasar bawaan diri sendiri, memang udah lebih rentan, atau terkena paparan yang lain, misalnya polusi udara juga bisa, atau ada kerentanan mungkin pernah dapat paparan misalnya minyak mencium bau-bau yang bersifat sedikit karsinogen. Jadi multifaktor. Nah, yang menurut saya lebih penting adalah kita sekarang tahu bahwa
merokok meningkatkan risiko. Bukan berarti merokok pasti kena kanker, tapi risikonya meningkat. Kayak ibaratnya kalau kita bawa motor di jalan, kita tahu kalau nggak pakai helm emang pasti kecelakaan. Belum tentu kan. Tapi kalau terjadi kecelakaan dan kebentur kepalanya tanpa helm, bisa lebih fatal, lebih berat dibandingkan kalau ada helm. Nah, kira-kira yang harus dipahami adalah kita bisa memilih untuk menghindari risiko-risiko itu. Kenapa naik motor tidak mau pakai helm? Padahal pakai helm bukan sesuatu yang sangat mengganggu. Nah, kenapa kita harus merokok? Padahal tidak merokok juga hidup senang dan bahagia. Merokok itu meningkatkan risiko, kalau bisa yang risiko-risiko yang bisa kita kontrol, kita hindari. Sehingga risiko terhadap penyakit-penyakit yang berat seperti ini bisa lebih sedikit. Dokter Handoko bilang tadi bahwa untuk kanker paru ini adalah gejala yang sulit untuk dilakukan awal gejalanya gitu kan. Sebenarnya ada gejala khusus apa nggak yang perlu diwaspadai gitu loh dok? Masih sih dari sekian gejala gitu kan, ada nggak yang kira-kira oh ini sih pasti kanker paru gitu lah. Gangguan pada paru banyak, bisa infeksi. Di Indonesia tuberkulosis tinggi, bisa infeksi yang bukan karena tuberkulosis, bisa juga gangguan paru yang non infeksi karena perokok lama, bisa juga karena ada tumor atau ada kanker. Gejalanya kadang-kadang hampir mirip, batuk-batuk lama, bahkan bisa batuk berdarah, ada rasa sesak napas kadang-kadang kalau dia sampai mengkompresi jalan napas. Jadi sering sekali kalau ada gejala itu batuk berdarah, batuk lama, orang mengira TBC, tuberkulosis. Bisa tuberkulosis batuk darah. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau ada gejalanya tidak spesifik. Karena infeksi berat kayak gini juga, kanker kayak gini juga. Jadi kalau ada gejala seperti itu, sebenarnya apa yang harus dilakukan dok? Iya, kalau ada gejala wajib untuk diperiksakan. Kalau kita cek, pasti di ronsen. Kalau ada curiga infeksi tuberkulosis, dicek dahaknya. Nah, biasanya itu akan ketahuan. Kalau benjolan ada kanker, kelihatan di ronsen. Apalagi kalau udah sampai batuk darah gitu ya, biasanya ukuran tumornya nggak kecil. Kankernya biasanya udah cukup Secara besar. otomatis itu kalau dilakukan screening dengan ronsen atau CT scan itu bisa langsung ketahuan dok? Iya, kalau ukurannya besar. Kalau ukurannya kecil, biasanya belum ada gejala. Makanya itu dianjurkan kalau usianya mungkin udah 50 tahun ke atas, lakukanlah screening kesehatan secara rutin. Screening kesehatan bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat. Gunanya untuk kalau kita ada sakit berat, kita tahu lebih awal. Bukan berarti harus dipahami, karena ada orang bilang, saya tiap tahun lakukan screening medical check up, karena dia kerja udah dapat gitu. Kok kena kanker juga? Screening itu tidak mencegah kanker, tapi screening itu deteksi. Ya, tiap tahun itu dia aman-aman, tapi tiba-tiba suatu saat terdeteksi ada benjolan di ronsennya, ternyata di follow up lagi, di biopsi ternyata kanker. Nah, kita bersyukur karena ketahuannya di stadium lebih awal daripada kalau sudah menyebar. Jadi itu tujuan screening. Jadi jangan menyalahin kemarin-kemarin bagus-bagus. Jangan-jangan screeningnya salah. Screening itu kan banyak level ya. Kalau ronsen aja sulit untuk mendeteksi yang ukuran sangat kecil. Hanya setengah senti, 1 senti biasanya nggak kelihatan. Dia ukurannya kalau udah mungkin 3 senti lebih, baru yakin lah ini kayaknya benjolan sesuatu. Nah, lebih sensitif lagi CT scan. Sekarang screening paru dianjurkan CT scan yang jenisnya low dosity. Jadi dosis radiasinya lebih minimal, mendapatkan kualitas gambar yang cukup untuk mendeteksi benjolan pada paru. Tapi tentu saja di Indonesia ini ketersediaan fasilitas low dosity belum di mana-mana. Di kota-kota besar mungkin ada. Kalau tidak ada, ya paling tidak lakukan screening sederhana ronsen, terutama mereka-mereka yang perokok, apalagi perokok berat yang udah lama, dia harus tahu sendiri risikonya meningkat, stop rokoknya, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dok, apakah yang memang pernah mengalami TBC sembuh mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk kena kanker paru? Enggak juga. Jadi TBC kan banyak kalau di Indonesia. Jadi bukan berarti orang yang TBC itu berisiko kankernya meningkat secara signifikan. Yang jelas adalah merokok. Orang yang merokok itu risiko
kena kanker paru meningkat signifikan, betul. Tapi kalau TBC enggak terlalu. Benar nggak sih peningkatan terhadap jumlah pasien kanker paru ini sekarang didominasi oleh anak muda yang masih aktif? Sebenarnya orang yang lebih tua juga ada kanker. Cuma mungkin kalau orang muda kan dia lebih aware untuk lakukan pemeriksaan kesehatan dan mau diobatin. Jadi secara umum kanker itu kalau semakin tua itu risiko kankernya meningkat semakin tua. Cuma yang ada di masyarakat kan mungkin kadang-kadang dengarnya ya ini teman saya yang kerja kena kanker, tapi bukan berarti di orang tua nggak ada juga. Cuma mungkin kadang-kadang mereka karena tidak bersedia diobatin atau dibiarin aja, terus momennya cepat. Kalau nggak diobatin kan cepat menyebar, ya istilahnya cepat meninggal gitu. Jadi nggak rasanya kok yang muda ini menyatakan hidupnya lebih panjang kalau diobatin tentu saja. Dok, sekarang kan orang selalu memandang bahwa kadang-kadang rokok yang menjadi pesakitan dari kanker paru gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka bilang, oh gue nggak ngerokok, gue cuma nge-vape gitu kan. Nah bagaimana pandangan itu? Tapi dia kena juga gitu loh. Apakah aman vape itu untuk menggantikan rokok? Gitu, dok? Enggak disarankan. Rokok biasa, rokok elektrik, vape itu semuanya tidak disarankan karena meningkatkan risiko terjadinya kanker. Tapi harus dipahami, bukan berarti kalau itu semuanya tidak dilakukan, gaya hidup sehat tuh nggak usah screening, karena saya selalu hidup gaya hidupnya sehat. Bukan demikian juga, itu tetap dianjurkan screening karena risiko untuk terjadinya kanker tetap ada. Tapi dengan menghindari itu, risikonya lebih rendah. Yang penting dipahami di masyarakat adalah jangan menyalahkan atau mencoba mencari. Saya kasih ilustrasi, Bu. Zaman dulu, mungkin 200 tahun lalu, orang berlayar. Terus dia nanya, Bu, ujung dunia di mana? Ini kan datar gitu kan. Kalau saya ada tanah, saya tahu pagar saya batasnya di sana. 200 tahun lalu, dulu lah atau lebih. Terus dia berlayar, terus dia tanya, mana sih ujungnya? Pertanyaan itu benar sesuai konteks zamannya. Pada saat itu, saya mau tahu ujungnya mana. Tapi hari ini, orang tidak bertanya pertanyaan itu lagi. Karena kita tahu bahwa bumi itu bulat. Kamu berlayar dari sini, muter lagi, balik lagi. Karena ada gravitasi dan lain-lain. Nah, tapi kesannya sekarang, kalau kita nggak tahu bumi itu bulat, benar nggak pertanyaan itu? Mana sih ujungnya? Itu benar dan relevan sesuai dengan zaman karena pengetahuannya terbatas. Nah, sama dengan ini orang bertanya, apa sih yang sebenarnya bikin saya jadi kanker? Tidak akan dapat jawaban yang memuaskan. Kita tahu multifaktor, rokok, polusi, dan ada gangguan pada DNA yang bisa disebabkan oleh banyak sekali hal. Tapi kita harus sadar kita hidup di zaman ini. Yang kita, kalau saya kan lebih praktis ya, memberi daripada memikirkan penyebabnya apa, lebih baik kita bikin yang apa mungkin kita lakukan. Kita hindari yang meningkatkan risiko. Lakukan pemeriksaan screening kesehatan kalau usianya udah 50 ke atas, apalagi nggak perokok secara rutin minimal 2 tahun sekali. Kalau terjadi juga kanker, kita obatin secara benar. Itu yang bisa kita lakukan karena mencari jawaban kok saya jadi kanker ada ujungnya. Dok, kalau kanker paru itu sebenarnya ada berapa jenis sih, Dok? Kalau dikelompokkan secara besar, ada yang namanya kanker paru non small cell, kanker paru yang bukan sel kecil, dan kanker paru yang small cell. Jadi sel kecil kategorinya. Kategori besar ya. Nah, yang small cell itu biasanya jauh lebih agresif. Lebih agresif. Iya. Dan masyarakat Indonesia yang kena kanker paru biasanya jenis apa, Dok? Lebih banyak yang non small cell. Non small cell yang bukan sel kecil. Itu yang dominan. Nah, non small cell ini dibagi lagi. Ada jenis karsinoma sel squamosa, ada jenis yang adenokarsinoma, dan ada jenis yang lain-lain yang sedikit. Banyak jenisnya itu, Dok? Iya, betul. Dibedakan berdasarkan apa itu, Dok? Hasil biopsi, patologi. Nah, dia melihat selnya. Oh, selnya ini ternyata kelompok small cell. Terapinya berbeda. Kita tahu dia lebih agresif. Oh, ini termasuk kelompok yang sel besar yang biasa. Nah, tipe lebih detailnya apa? Kalau mungkin 30 tahun lalu, pengobatannya hanya perlu tahu nih kanker
sel kecil atau bukan sel kecil. Tapi sekarang nggak lagi, kita tahu lebih detail. Oh ini jenisnya ternyata selnya misalnya adenokarsinoma paru. Nah adenokarsinoma paru sekarang pengobatannya juga beda-beda tergantung dari karakter biologi selnya. Misalnya adenokarsinoma paru yang ada mutasi gen ini, oh, terapinya ini. Ini ada mutasi gen ini, terapinya ini. Udah berbeda, udah lebih detail. Dan tentu saja ini semua tujuannya supaya memberi terapi yang lebih cocok kepada pasien. Betul. Dok, bagaimana dengan perokok yang pasif, dok? Apakah punya resiko yang sama gitu kan? Iya. Dan bagaimana yang harus dilakukan ketika lingkungan yang ada di situ adalah lingkungan perokok gitu? Ya. Perokok pasif juga risikonya meningkat, tapi mungkin perokok aktif lebih berat ya, karena kan dia benar-benar asapnya masuk lebih banyak, paparannya lebih tinggi dibanding perokok pasif. Memang itu sulitnya ya, kalau lingkungan kerjanya semuanya merokok, dia itu nggak merokok sendiri. Orang kan perlu bersosialisasi gitu kan. Tapi cobalah untuk memberikan efek positif ke teman-teman bahwa kalau bisa jangan, kalau mau merokok pun ikutin ketentuan rokok di daerah yang memang sudah disediakan. Jadi jangan asal merokok. Kadang ada yang bilang begini, ya udah daripada menjadi perokok pasif gitu kan, karena resikonya katanya lebih tinggi. Udah aja sekalian ngerokok. Bener nggak mitos itu, dok? Enggak, jadi dua-duanya beresiko dan yang terbaik adalah jangan merokok sama sekali, baik aktif maupun pasif. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang memang kerjanya satu kantor merokok. Mungkin di daerah masih ada yang demikian. Karena satu hal, dia itu kayaknya nggak mungkin kalau nggak berada di lingkungan itu, karena memang kerjanya di sana. Terus jadi stres karena dibilang nggak perokok pasif juga meningkatkan risiko. Maksud saya adalah jangan stres, kita berusaha yang terbaik. Kalau bisa dihindari, itu yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa, terpapar sedikit, bukan berarti terpapar sedikit pasti jadi kanker. Maksud saya, hidup itu harus dinikmati. Jangan karena ada tetangga saya kena kanker, saya ini nggak pernah bisa tidur. Walaupun nggak kena kanker, ini saya kena sedikit paparan. Oh, saya kemarin merokok banyak. Karena seperti orang naik pesawat, tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang jelas, kalau dia hari ini, saat ini tidak merasa bahagia, karena dia stres, karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, secara kesehatan overall, itu lebih merugikan. Bukan hanya lebih gampang sakit infeksi macam-macam, lebih gampang mungkin imunitasnya rendah, bisa jadi lebih gampang risiko kanker dan lain-lain, dan manfaatnya nggak ada. Jadi cara berpikirnya harus berubah. Kita tahu semua yang diceritakan gaya hidup yang sehat itu yang terbaik, tapi kalau kita tidak bisa mencapai apa yang terbaik, jangan juga stres, nikmati hidup, jangan overthinking gitu. Dok, kalau kanker paru itu ada vaksinnya nggak sih, dok? Belum ada. Kanker yang hari ini ada vaksinnya baru 2. Satu kanker mulut rahim, serviks, dengan vaksin HPV, itu bisa mencegah sampai 80 bahkan 90% mengurangi risiko kanker serviks. Nomor 2 itu kanker hepatitis, untuk mengurangi risiko kanker pada hati. Cuma itu mungkin yang mengurangi 50-60%. Jadi 40% bisa penyebabnya macam-macam, alkohol berlebihan, pola makan hati yang lama, dan lain-lain. Dok, kalau menurut dokter ada nggak sih cara untuk membantu seseorang berhenti merokok? Kembali lagi harus ke diri sendiri, karena kita sering sekali melihat pasien, baru aja pasien dia kena kanker, bukan kanker paru, kanker di tenggorokan nasofaring. Terus dia bilang, kita tanyakan, Bapak merokok? Iya, saya dari SMA merokok sampai umur sekarang 60. Terus, iya, 2 bulan kemarin stop total, langsung instan stop. Kok bisa? Begitu kena diagnosis kanker, stop langsung. Dulu susah, saya nggak bisa. Kalau nggak merokok 2 hari udah gelisah. Bapak nggak gelisah sekarang? Lebih gelisah kena kankernya katanya. Jadi pada dasarnya, kalau ada kemauan, bisa. Betul. Cuma kadang-kadang orang itu tidak fokus dan merasa kayaknya nggak apa-apa deh. Kalau belum terbentur kayaknya belum berhenti gitu ya. Iya, ya itu sih alami sih. Banyak orang seperti itu. Tapi cobalah berusaha untuk kita menggunakan akal sehat kita. Ini kan nggak ada gunanya.
dan banyak orang penghasilan ekonomi kurang. Tapi yang lucu, gimana pun dia tetap beli rokok. Jadi mungkin 10-20% uang yang dia terima setiap bulan digunakan untuk rokok yang tidak bagus untuk kesehatan dia maupun lingkungannya. Nah, mereka itu harus dikasih kesadaran. Uang itu bisa dipakai untuk beli makanan lebih bergizi untuk keluarganya yang lebih bernilai. Iya, betul. Dok, bisa nggak sih screening melalui tes darah yang akurat untuk mendiagnosis si kanker paru itu? Saat ini yang standar masih pemeriksaan radiologi, ronsen, tapi memang sensitivitas lebih rendah. Yang lebih direkomendasikan CT scan, low dose CT scan. Nah, tumor marker untuk paru ada tetapi tidak spesifik, jadi sulit dipakai. Ada perkembangan teknologi baru, pemeriksaan tumor DNA, jadi diambil sampel dari darah untuk mendeteksi DNA tumor. Kalau dia positif, maka kemungkinan ada kankernya biasanya tinggi. Itu sensitivitasnya dikatakan lebih tinggi daripada pemeriksaan tumor marker yang biasa-biasa. Cuma saat ini itu belum bisa secara rutin direkomendasikan karena itu teknologi yang sangat baru, sedang berkembang, perlu validasi dulu. Itu kan banyak dites di populasi-populasi negara luar, karena ini menyangkut yang dideteksi DNA-nya. Nah, mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan kita akan ada pemeriksaan screening yang berbasis genetik seperti itu yang sudah divalidasi bahwa akurasinya cukup tinggi. Di Indonesia udah ada sekarang untuk tes DNA seperti itu tersedia, cuma ya pemeriksaan komersial jadi mahal gitu. Lumayan mahal ya? Iya, dan tetap kalau dia positif kita harus konfirmasi. Jadi harus dilakukan CT scan untuk mengkonfirmasi itu ada. Kalau memang benar ada, dilanjutkan dengan biopsi. Jadi saat ini kita ikut yang standar aja dulu. Yang standar itu adalah pemeriksaan screening dengan ronsen paling minimal ataupun dengan CT scan untuk orang yang udah usia mungkin 50-55 ke atas, apalagi yang perokok berat. Dok, kalau misalnya didiagnosis kanker paru, langkah pertama apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pasien yang didiagnosis kanker paru? Nah, tergantung dari kondisinya. Pertama, kalau udah terdiagnosis, biasanya kan di CT scan. Oh, kita kelihatan benjolannya itu harus dites. Diambil sampelnya, dilakukan pemeriksaan patologi. Nah, itu jenis selnya apa? Kita perlu mengetahui itu jenis sel apa yang kita hadapin, sel kanker. Kanker paru kita tahu, tapi kanker paru apa? Habis itu nomor 2, penyebarannya udah sampai di mana? Namanya kanker bisa nyebar. Dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening, bisa menyebar ke badan tempat lain, bisa ke otak, ke tulang, dan lain-lain. Nah, apakah itu sudah ada atau belum? Terapinya menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi beda-beda, tapi secara umum 3. Bisa operasi, kalau dia masih kecil, terlokalisasi, belum nyebar, atau bisa diberikan obat-obat, meliputi kemo, atau obat-obat target sekarang, obat-obat target sesuai dengan jenis mutasi tumornya, atau bisa diradiasi. Nah, radiasi juga tentu saja kalau dia belum menyebar. Kalau dia udah nyebar bisa juga, tapi tujuannya untuk mengurangi gejala-gejala yang ada. Dokter Handoko, seberapa penting staging atau penentuan dari stadium itu untuk treatment selanjutnya? Ya, itu tentu saja kalau kita tidak melakukan staging yang bagus, ya terapinya nggak benar juga. Kalau dia udah nyebar, dengan belum menyebar, kan terapinya berbeda. Nah, idealnya adalah dilakukan staging selengkap, jadi kita tahu penyebaran udah kemana. Nah, terapinya menyesuaikan, karena terapi yang benar itu memberikan peluang yang paling besar untuk menghilangkan kankernya. Cara menentukan staging itu seperti apa, Dok? Itu harus di scan. Nah, scannya bisa macam-macam. Yang sederhana kita bisa lakukan CT scan, di scan toraks, CT scan perut, atau dilakukan USG yang bisa untuk melihat penyebaran ke hati. Habis itu bisa dilakukan bone scan untuk melihat penyebaran ke tulang. Kalau ada kecurigaan penyebaran ke otak, ada keluhan, bisa di MRI, atau dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih, PET scan. Jadi satu scan untuk satu badan. Kecuali yang otak nggak bagus di PET scan. Jadi itu tetap harus di PET scan dan MRI. Atau kalau PET scan kan biayanya mahal. Kalau PET scan tidak dilakukan, ya dilakukan pemeriksaan yang sepotong-sepotong itu. Pak, dada, tulang, perut. Nah, dari sana kita kelihatan kelenjarnya udah kena atau tidak. Kalau daerah-daerah yang mencurigakan, tapi masih ragu-ragu,
Nah, kadang-kadang bisa dikonfirmasi kelenjarnya itu sebenarnya positif, tapi ya ada pembesarannya sedikit saja di biopsi sama dokter bedah, di biopsi baik dari tumornya maupun di kelenjarnya untuk memastikan sebenarnya kelenjarnya positif atau tidak. Lalu kalau datanya udah lengkap stagingnya, nah kita berikan terapi sesuai dengan kondisinya. Dok, staging itu atau stadiumnya nggak sih ketika stadium 1, 2, 3, 4 itu menandakan tingkat metatasisnya stadium itu? Betul. Jadi stadium itu menunjukkan penyebaran ekstensi dari tumornya. Kalau 4 itu biasanya udah kemana-mana. Entah ke paru tempat lain, atau ke hati, ke tulang. Stadium 4 juga ada, banyak 4A, B, C. Gitu. Kalau stadium 3 ke bawah biasanya hanya tumor di paru dan kelenjarnya. Tentu saja selain menandakan penyebarannya udah kemana dan terapinya menyesuaikan dengan kondisi penyebarannya, hasil dari terapi juga berbeda. Kalau stadium awal di terapi dengan bagus, itu kemungkinan stadium 1 gitu, walaupun jarang sekali di Indonesia. Nah itu angka kesembuhannya, ya kesembuhan dan pengertian kanker yang terkontrol itu sangat tinggi, bisa sampai 80-90%. Bebas. Jadi 5 tahun itu kalau ada 100 orang yang stadium 1, 90 orang itu aman-aman sampai 5 tahun. Mungkin 10% bisa kambuh lagi. Tapi kalau stadium 4, boleh dikatakan pada umumnya tidak pernah hilang total. Diobati, dikasih obat, berkurang. Tapi dia terkontrol dengan obat. Di kemoterapi. Ya. Sepanjang itu memang harus minum obat sepanjang hidupnya? Kalau udah stadium 4 dan menyebar kemana-mana, biasanya kemungkinan hilang total nggak nyampe 5%, bahkan kurang. Diberikan terapi, kemoterapi, atau terapi target sesuai dengan mutasi gennya kan. Kalau dia ada mutasi, itu bikin dia tumornya stop berkembang atau mengecil, tapi ditahan dengan obat. Nah, begitu itu berhenti, 3-6 bulan, potensi bisa tumbuh lagi. Nah, pada saat itu, ya dilihat kondisi, bisa diberikan obat lagi. Makanya, sebaiknya kalau ada keluhan, diobatin lebih awal. Kalau memang terdiagnosisnya stadium udah 4, udah nyebar, ya apa boleh buat? Karena dulunya nggak rasa. Sangat disayangkan adalah pasien-pasien yang terdiagnosis dengan stadium yang lebih awal. Belum nyebar, mungkin stadium 3, stadium 2, belum nyebar, masih di paru saja, maksimum di kelenjar, tapi menunda, tidak mau diterapi. Stadium 2, stadium 3, kesempatan untuk dia hilang dengan terapi yang optimal mungkin 60%. Ya, terapinya memang berat, tapi ada peluang. Begitu dia tidak diapa-apain, 6 bulan, 1 tahun, udah nyebar ke berbagai organ, kemungkinan untuk dia bisa hilang total nggak nyampe 5%, bahkan kurang. Kenapa dok pada stadium yang sebenarnya sudah bisa dicegah untuk lebih parah lagi, mereka tidak mau gitu loh melakukan pengobatan? Nah, pengobatan kanker kita akui bukan sesuatu yang ringan. Bukan usus buntu operasi hanya 2 jam gitu. Bahkan nggak nyampe kalau 2 jam gitu. Kanker itu pengobatannya berat. Operasinya juga bukan ringan. Kadang-kadang harus dilakukan tergantung kondisi. Satu lobus paru harus dibuang, kelenjarnya diangkat. Kalau kemo juga bukan sesuatu yang ringan, pasti ada efek sampingnya. Efeknya umumnya bisa diterima karena ketakutan orang. Stigma yang berlaku juga ya dok ya. Dia takut kalau di kemo nanti saya meninggal karena kemo. Bukan tidak mungkin, karena kalau berat terapi yang diberikan. Kalau diobatin dengan benar di pusat kesehatan dan tenaga kesehatan yang benar dan bagus, walaupun berat, biasanya bisa dilalui dengan baik. Karena kalau pasien kita lihat, ini kalau di terapi, nggak mungkin deh, nggak mungkin bisa di kemo, karena kondisinya udah lemah sekali. Ini juga tidak akan ditawarkan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi fisik pasien, bisa menerima efek sampingnya atau tidak. Nah, yang harus dilihat oleh masyarakat atau penderita kanker adalah jangan lihat sepotong aja, oh kemo itu berat. Nah, Bapak Ibu harus paham, sekarang masih stadium lebih kecil, stadium 1, 2, atau mungkin 3. Yang jelas dan pasti, kalau tidak diapa-apain, nggak diobatin, atau pengobatan yang tidak benar, hanya minum-minum herbal yang tidak menghilangkan kankernya, 6 bulan, 1 tahun lagi ini akan nyebar, atau mungkin dalam 2 tahun lah. Dan pada saat itu,
kesempatan untuk menghilangkan kankernya sangat sulit. Sedangkan kalau hari ini sebelum dia nyebar, dia memilih untuk berobat, tapi berobatnya harus benar. Karena pengobatan kanker itu kan tidak satu, udah di kemo, operasi, harus radiasi lagi. Diobatin dengan benar, maka peluang untuk menghilangkan tumornya, kankernya, kita tahu selagi 2, 3, mungkin sekitar 50, 60, sampai 70%, selagi satu mungkin lebih tinggi. Kita tidak bisa menjamin begitu diobati pasti hilang. Tetapi pilihnya mana? Tidak diobatin 100% akan tumbuh, diobatin ada 50% peluang kankernya hilang, 50% tumbuh. Kita tahu pengobatan berat, tapi kalau dilalui bisa juga. Berat bukan hanya bagi pasien. Operasi 1 momen, penyembuhan luka 2 minggu, 1 bulan. Kalau dioperasi ya, kemoterapi bersiklus-siklus, bisa sampai 4 bulan, 6 bulan berulang-ulang. Terapi target itu jangka panjang. Minum terapi target sekarang memang wilayah diminum. Ada efek sampingnya beda. Radiasi juga minimal 1 bulan, 1,5 bulan lama setiap hari walaupun tidak dirawat. Jadi kita paham yang berat itu bukan pasien aja, badan yang menerima. Mungkin biayanya juga mahal. Memang ditanggung sih kalau di Indonesia sama BPJS, kecuali terapi target yang generasi baru itu belum ditanggung, atau imunoterapi belum. Tapi yang standar-standar ditanggung. Tapi kalau dia harus ada orang yang ikut mengantar. Kalau kemo berat, kan nggak kuat ya. Harus dikasih asupan makanan yang nggak biasa. Nah, kita tahu bahwa kalau satu kena, satu keluarga repot. Mungkin yang ngantarin nggak bisa kerja jadinya. Selama 6 bulan pengobatan. Harus bolak-balik rumah sakit. Kita paham itu berat. Tetapi ini bukan pilihan. Siapa yang mau tiba-tiba dipecat kalau bekerja? Siapa yang mau tiba-tiba kena flu? Tapi kita harus paham, kalau kita hidup, itu udah kontrak. Artinya suatu hari akan meninggal dan di dalam perjalanan akan sakit. Kalau kita bekerja, saya tanda tangan kontrak bekerja, saya bisa menjamin suatu saat, suatu hari, saya akan tidak bekerja. Entah karena pensiun, dipecat, mengundurkan diri, atau apapun itu. Kalau kita kena penyakit, kita harus memahami ini adalah kontrak kehidupan. Tidak ada orang yang mau tidak sakit. Nah, tapi kita harus menyikapinya dengan lebih lebih dewasa dan lebih baik. Menunda pengobatan bukan solusi. Kita harus cari cara bagaimana pengobatan itu bisa berjalan. Kalau nggak ada yang ngantarin, sekarang banyak support group, survivor kanker, yayasan kanker yang bisa membantu mendampingi tanpa dipungut biaya. Asal aktif, mau bertanya, mau ngikut, bisa dibantu. Pengobatan kanker yang standar-standar semua ditanggung BPJS, nggak usah keluar biaya. Kalau ada kebutuhan, saya kalau berobat, nggak ada tempat tinggal. Nah di sini saya bekerja di RSN, kebetulan kalau pasien radiasi ada rumah singgah dan tidak dipungut biaya. Jadi akses untuk itu sebenarnya ada. Saya tahu mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia mungkin tidak seperti ini, tidak sebagus ini fasilitasnya. Ya, tapi harus berusaha, jangan putus semangat. Kita lakukan yang terbaik. Dok, jadi sebenarnya yang paling penting dalam pengobatan kanker paru itu apa? Yang penting itu jangan stres dulu. Itu nomor 1. Karena kalau udah kita stres, kita ketutup, nggak bisa membuat keputusan yang benar. Dan nomor 2, harus aktif untuk berobat. Nggak apa-apa banyak bertanya. Kalau ke satu fasilitas kesehatan, berobat ke satu dokter, belum puas, cari lagi yang kedua. Saya rasa dengan BPJS juga memungkinkan ya, bisa ke second opini gitu. Karena pengobatan kanker panjang, melibatkan banyak sekali dokter dan tenaga kesehatan. Saya paham bahwa yang bersangkutan harus mengerti. Jadi jangan pula dia udah kemoterapi, di scan berkurang, selesai, pergi. Nah tunggu lagi, karena ada terapi lanjutan yang belum dilakukan. Nah kita paham juga, pasien BPJS di Indonesia banyak kalau menggunakan fasilitas itu. Kadang-kadang banyak petugas kesehatan yang mungkin tidak menerangkan secara lengkap.
Udah jalanin aja dulu, nanti kita kabarin pada waktunya. Ini udah harus lanjut radiasi, harus lanjut dapat terapi. Itulah pentingnya cari teman-teman yang menderita penyakit yang sama, minimal bisa sharing. Oh jadi ya paham, belum selesai, habis kemo harus lanjut lagi. Jadi dia bisa bertanya. Betul. Karena nggak semua petugas kesehatan kan mungkin meranginya secara lengkap. Ya kita nggak bisa salahin juga, kadang-kadang mungkin pasiennya terlalu banyak gitu waktunya. Tapi kita sendiri harus aktif. Dan kalau kita aktif ya nggak ada ruginya bertanya. Dan kalau rasa belum puas, silakan bertanya ke yang lain. Cari yang rasanya pas, jalani pengobatannya. Mudah-mudahan kita berdoa dapat hasil yang paling baik. Pesan dokter untuk para pasien dan keluarga yang sedang berjuang melawan kanker paru apa dokter? Mungkin pesannya adalah jangan putus semangat, harus ada rasa harapan. Karena kalau dia tidak ada harapan lagi, biasanya nggak mau ngapa-ngapain lagi, itu yang paling susah. Jadi kita juga sulit membantu karena yang bersangkutan tidak mau diapa-apain. Harus selalu punya harapan dan menjalani pengobatan kanker itu tidak selamanya tidak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu sedang menjalani pengobatan kanker, masih bisa bekerja, masih bisa memberikan nilai tambah bagi orang, masih bisa sharing, mensosialisasi, bikin orang semangat. Rasanya bagaimana? Ada nilainya. Dan itulah yang lebih penting. Hasil terapi, kita tahu terapi terbaik sekalipun tidak 100% pasti sukses ini akan menghilang. Tapi kalau nggak di terapi 100% bahwa akan berkembang. Dijalanin saja, dan selama menjalani terapi itu, kalau memang sanggup, kalau bisa melakukan sesuatu, bisa bekerja, silakan. Kalau kita memberikan nilai tambah, kita hadir dan ada manfaatnya, orang merasa kita berguna, kita biasanya lebih semangat. Dan cobalah, orang-orang yang menderita kanker itu banyak yang bisa sangat bermanfaat. Dia dengan cerita, ya kasih semangat teman-temannya, ruang tunggu sambil menunggu sampai kasih semangat, itu saja sudah luar biasa, membantu orang lain. Nah, dengan semangat itu, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Iya, betul. Dokter Handoko, mitos apa yang ingin dokter ubah tentang kanker paru? Mungkin jangan salah paham, saya tidak boleh makan ini, makan itu. Apalagi sedang dalam proses pengobatan, semua makanan boleh, asalkan itu makanan untuk orang. Kita tahu kalau menjalani terapi, kemoterapi misalnya, mual, kalau radiasi tergantung lokasinya. Kadang-kadang di daerah yang dekat-dekat sama makan bisa sakit menelan. Kalau orang dibatasin lagi makan, ya bagaimana? Operasi, lukanya sulit sembuh karena dibatasin semuanya. Gizinya kurang. Nah itu yang jangan salah. Bukan karena makanan itu jadi sakit kanker. Emang udah kanker. Jadi makan bebas. Silakan makan apa aja yang dia sukai. Karena pada waktu terapi tertentu akan sulit makan. Dikasih makanan terenak pun dia nggak mau. Nggak ada nafsu makan. Rasanya mual. Memang kita berikan obat, tetapi secara alami orang sakit memang agak sulit ya. Jadi sebelum itu terjadi, mempersiapkan untuk terapi bebas. Selama terapi juga bebas. Jangan dipantang, jangan takut. Kecuali ada penyakit lain ya, ada masalah ginjal yang proteinnya harus dibatasi, itu beda cerita. Tapi kalau tidak ada penyakit lain, pasien kanker silakan bebas makan apa saja. Yang nomor 2 mungkin pikiran, jangan terlalu stres. Kadang-kadang orang bilang, "Ih, kamu nggak kena kanker, ya bisa lah nggak stres." Kita paham, tapi kamu stres apa gunanya? Kau udah kena, yang penting adalah mau apa sekarang? Apa pilihannya? Mau biarin atau mau diobatin? Kalau mau diobatin, silakan bertanya berapa peluang keberhasilannya. Silakan mengkaji. Kalau nggak percaya dengan yang satu, cari yang nomor 2. Kalau nggak percaya, cari yang kedua. Ternyata kira-kira sama. Kita bisa cari sendiri di internet. Nah, buat pilihan dalam waktu singkat, jalanin itu. Mudah-mudahan diberikan hasil yang baik. Kalau tidak pun, jangan kecewa. Ya, kita coba apa yang kita bisa. Dokter Handoko, terakhir menutup
apa satu hal yang paling penting untuk diingat masyarakat Indonesia tentang kanker paru? Jangan merokok, karena itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan kita dengan sangat mudah bisa memilih untuk tidak merokok. Kalau kita tidak merokok, bukan cuma kita akan lebih sehat, lingkungan kita, teman-teman kita, rekan kerja, keluarga akan lebih sehat juga. Dan harus berpikir secara akal sehat. Kalau ekonominya tinggi nggak masalah, ekonominya rendah, kenapa harus bayar 10-20% gaji tiap bulan untuk membakar rokok? Padahal bisa dipakai untuk istri, anak, dan lain-lain. Untuk keluarga, untuk diri sendiri. Kan sayang gitu. Kerjanya kan bukan mudah untuk mendapat uang itu. Buat pilihan yang rasional. Ini membantu diri sendiri. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih Dokter Handoko untuk edukasinya yang luar biasa. Makasih ya dokter ya. Sama-sama.